Apa fungsi dan kedudukan takmir masjid, musola, dan panitia kurban dalam kaitan penyelenggaraan, menerima hewan kurban, melakukan penyembelihan korban-korban, dan pembagian dagingnya. Jadi masih ada sedikit di tempat tertentu yang mengkonotasikan bahwa panitia kurban itu sama kedudukannya sebagai amil dalam kaitan zakat. Ini keliru. Di sini pentingnya memahami fikih. Menerima hewan kurban dan menyalurkan daging hewan kurban itu penting tahu. Ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa takmir masjid atau takmir musola ataupun panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Jadi kedudukannya wakil. Wakil itu tidak boleh menyimpang dari kehendak yang memberi wakil. Jadi kalau ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lalu menyimpang tindakannya dari kehendak rakyat, itu bukan wakil yang baik kalau gitu. Panitia kurban juga begitu. Nah, ini panitia kurban. Apa tugas wakil atau tugas panitia kurban? Menerima delegasi untuk melakukan perawatan, penyembelihan, dan pendistribusian daging hewan kurban sesuai syariat. Karena itu dalam bab ini kita mesti mengerti namanya bab wakalah, bab tentang mewakilkan. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim menegaskan sihhatul wakalati fiha yustahabbu an yubashirul muslim udkhiyatahu binafsihi, bahwa disunnahkan bagi seorang muslim itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Itu sunnah. Tapi kalau tidak mampu, kalau tidak bisa, kalau tidak tega, maka boleh menyembelihnya diwakilkan dan mendistribusikannya diwakilkan. Nih, jadi kedudukan panitia itu adalah wakil dari orang yang berkurban. Karena itu apa? Panitia kurban itu apabila diamanahi maka harus bisa melihat apa amanah dari orang yang berkurban. Umpamanya orang yang berkurban kambing umpamanya, Pak, saya ini kurban kambing, tapi tolong nanti saya dikasih paha belakang, dikasih hatinya, dan tolong juga dikasih kepalanya, Pak. Ini kadang-kadang panitia yang nggak ngaji ya, di sono bukan sini, Pak. Itu dia bilang, ya kalau begitu Pak, potong aja sendiri, Pak. Nah, ini panitia. Nah, wakil itu begini, Pak. Ada 4 rukun dalam wakalah. Yang pertama wakil, muwakil, orang yang mewakilkan. Sahibul kurban, bisa disebut juga mudhohi, orang yang berkurban. Wakil adalah orang yang menerima delegasi amanah untuk merawat, menyembelih, dan membagikan daging kurban. Muwakkal fi, rukun yang ketiga itu urusan yang didelegasikan itu tadi. Urusan yang didelegasikan itu merawat kalau masih belum waktunya disembelih, lalu kemudian menyembelih, lalu kemudian mencincang, lalu kemudian mendistribusikan. Yang keempat itu sigot ijab qabul. Nah, kalau tadi ijab qabulnya begitu, maka harus dilaksanakan. Jangan kemudian berpikir, wah ini kan kebanyakan. Nah, di sini cara berpikirnya. Kita mesti tahu ketika orang itu menuntun kambing menyerahkan kepada kita lalu pesan, kalau paha belakang sudah standar. Ditambah hati. Karena ada di dalam sebuah kitab itu, orang yang berkurban itu disunahkan makan hatinya. Maka ketika dia berkurban, pingin agar itu sunnah, minta hatinya. Makanya kalau yang sapi juga bisa tuh hatinya dibagi 7. Nah, lalu kemudian kenapa kok dia minta kepala, minta ini? Nah, begini. Orang kalau begitu biasanya ada butuh. Kenapa ada butuh? Kalau umpamanya dia punya anak 4,
Empat-empatnya sudah menikah, ada kumpul di rumahnya dia kurban 1 ekor kambing. Lalu kalau kemudian cuma dapat 1 paha belakang, belum nanti ada besan, ada segala macam, ini bakal kumpul banyak orang. 4 anaknya sama dia 2 jadi 6 ditambah istrinya 4 jadi 10, ditambah besannya. Nanti pulangnya harus dibawa oleh-oleh untuk ke sana. Nah, ini mesti ngerti. Kan tidak semua orang begitu, tidak. Hanya mungkin ada 1, 2, 3 orang yang begitu. Dari 25 orang atau 30 orang bisa jadi ada 1, 2 orang yang begitu. Lalu jangan kemudian mulutnya kemana-mana. Si Amah kalau korban semuanya diminta, ada kaki, ada kepala. Masya Allah. Panitia itu wakil. Jadi jangan kemudian panitia lebih menguasai ketimbang yang memberi wakilnya, yang mewakilkan. Nah, di sini di dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Pesantren Lirboyo, Kopiah Hitam Kajian Fikih ala Santri, itu di sana ditegaskan bagaimana lafaz yang benar ketika seorang menghendaki kurban itu kurban yang sunnah. Di dalam kitab Khasya I'anatul Talibin juz yang ketiga halaman 78, Shahifah 78, wala tahsikhul wakala illa bil ijab. Tidak sah mewakilkan tanpa ijab dan qabul. Ini kalau hal-hal yang renik lah. Nah, di dalam sebuah buku yang disusun oleh Kiai Masduki, diterbitkan oleh Khalista Surabaya, PPS Nurul Huda Mergosono Malang, misalnya Pak Kiai, dia bilang bertanya, saya membeli kambing yang saya akan jadikan korban. Tiba-tiba tetangga saya bertanya, Pak, beli kambing untuk apa? Atau beli kambing untuk apa, Pak? Saya menjawab, untuk saya jadikan kurban. Nah, dia tahu bahwa kata kiai tetangga saya, karena saya jawab begitu, untuk saya jadikan kurban, kata Pak Kiai tetangga saya, maka kambing kurban itu menjadi kambing kurban wajib, menjadi kambing kurban nazar. Nah, apa konsekuensinya kalau kambing kurban itu menjadi kambing kurban nazar? Maka orang yang berkurban tidak boleh mendapatkan bagian daging kurbannya. Nah, Pak Kiai Masduki tadi, karena ini berkaitan dengan nazar, maka harus ditinjau dengan nazarnya. Itu bagaimana pengertian nazar? Ada 3 rukun. Nazirun wa mandurun wa sigotun. Orang yang bernazar, perkara yang dinazari, sigot ucapan yang dinazarkan. Dalam kitab Khasya Bajuri juz 2, yang dimaksud dengan kurban nazar adalah apabila seorang berkata, untuk Allah wajib atasku berkurban dengan ini, maka ucapan ini jelas nazar sejak awal. Atau kama law qala Allah alayya al-udhiyah, au man kama law qala hadhil udhiyah, au ja'altu hadhil udhiyah fa hadhi wajibatun bil ajli lakinnaha fi hukmil mandhur. Jadi umpamanya seperti orang itu berkata, ini adalah hewan kurban, diucapkan aku menjadikan ini sebagai hewan kurban, maka hewan kurban tadi menjadi kurban wajib. Karena itu dalam kaitan hewan kurban sebaiknya diemel-emeli kurban sunnah. Jadi tetapi dalam bahasa yang lain, Sayyid Umar Al-Basiri dan Imam Sibromalisi menjawab ketika orang itu mengatakan begitu, maksudnya bukan mengatakan bahwa ini kambing nazar, kambing kurban wajib, tetapi memberikan kabar bahwa ini untuk dikorbankan. Karena nggak ngerti, nggak masalah. Itu karena nggak ngerti, Pak. Tapi kalau yang ngerti harus dikatakan, jadi saya serahkan seekor kambing kurban sunnah ini dari saya, gitu loh, kepada panitia atau takmir masjid, atau menyalurkan dagingnya sesuai ketentuan syariat. Ini yang bisa juga sepertujuh. Ini saya serahkan sepertujuh hewan kurban sunnah ini dari saya, ini sapi, atau kalimat yang lain, atau bahkan sampai karena ini sudah menjadi uraf, sudah menjadi kebiasaan. Asalkan sudah menunjukkan gerakan badan atau ucapan itu menunjukkan
diserahkan untuk disembelih lalu kemudian untuk didistribusikan, itu sudah cukup. Dihadiahkan kepada tetangga, lingkungan. Jadi yang namanya panitia itu sifatnya mendapatkan hadiah dari mewakili orang yang berkurban. Jadi sifatnya dihadiahkan kepada tetangga, lingkungan, panitia kurban, DKM, ustadz dan tokoh masyarakat di sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi bahkan Syekh Said Sabiq, apabila orang itu sudah kebiasaannya seperti itu, kendati pun tidak dilakukan ijab qabul secara sempurna, asalkan muayyinun yang dimaksud itu adalah ma yadullu alaihi ma minal qawli al-fi'lin, yaitu menyerahkan hewan kurban sunnah lalu kemudian dipotong dan distribusikan, itu pun sudah sah seperti yang sudah terjadi selama ini. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau bertanya?